Di Palembang. Tinggal di Palembang. Iya. Sehari-harinya apa? Tani, Pak. Tani. Iya. Nanem apa? Nanam nanas sama karet. Nanem nanas sama karet. Iya. Berapa lahan luasnya? Luasnya Kalau yang ditanam sekarang ada. Deketin mic-nya. Deketin mic-nya. Kalau yang ditanam sekarang ada 4 hektar. 4 hektar. iya. Itu tanah sendiri atau tanah sewa? Tanah sendiri, Pak. Tanah sendiri. Iya. Nah, terus yang tahu RDAY bapak atau ibu? Ibu yang duluan, Pak. Ibu. Iya. Terus bapak kok mau dibawa kemari? Gimana ceritanya? Cerita gini, Pak. Waktu itu kan ada mobil yang udah rusak, nggak kedandan lagi. Mobil merek apa? Kalau diesel. Call diesel. Iya. Terus? Kataku ini kita jual aja ya. Kalau kita jual ntar kalau ini kita ke RDAY aja. Udah baru semalam dikerjain sholatnya, Pak ya. Mandi malamnya. Itu besok pagi ada yang datang, Pak. Iya mau. Ada yang mau beli? Mau beli, iya. Call dieselnya? Call dieselnya, iya. Posisi buyar, Pak. Call diesel buyar itu. Buyar tuh kayak gimana? Yang mesinnya iya rusak. Udah Oh, nggak rusak. bisa nyala? Nggak bisa. Oh, tapi ada yang mau beli? Mau beli, iya. Oh. Setelah setengah bulan itu dia datang lagi nelpon, gimana? Ya kata anak saya kalau segitu nggak boleh. Katanya berapa? Dia nawar berapa, ibu maunya berapa? Dulunya aku maunya 50. Ibu maunya 50 juta. Iya, tapi kan diri tahu diri kan, Pak. Kondisinya gimana? Iya. Ya, saya yang nurunin. Oh, ibu yang nurunin. Iya. Dia nawar berapa kalau boleh tahu dulu? Ditawarnya berapa tuh? 25 ya? 25 separohnya. Kataku enggak lah kalau segitu. Kata anakku kalau di atas 35 iya. Oh gitu ya. Langsung jadi. Iya langsung jadi. Akhirnya berapa angkanya? 35. 35. Iya. Tanpa bapak dandanin? Enggak, iya tanpa. Dibawa begitu aja? Iya, ditarik. Ditarik gubrak. Iya. Iya. Kataku kata Pak Haji kalau mau orangnya datang ya ntar diremas-remas. Iya, alat kelamin kita. Buat salaman. Sebelum salaman, iya katanya. Berarti alat kelamin ibu pulen dong? Yang bapak. Oh, alat kelamin bapak pulen dong. Untuk hajatnya apa kalau boleh tahu? Ini Pak, sebenarnya ini Pak, hutang Pak sebenarnya. Ibu utang berapa dan kemana? Di BRI Pak. Apa? Di BRI, bank. BRI? Iya. Di BRI? Iya. Terus berapa utangnya di BRI? 100 juta Pak. 100 juta. Jaminannya apa? Rumah itu. Rumah. Kalau boleh tahu tuh dulu utang 100 juta buat apa tuh uang 100 juta dulu? Dulunya untuk usaha dan untuk... Usaha apa kalau boleh tahu? Itu beli bibit sawit Pak. Beli bibit sawit. Iya, yang... Iya. Nah, sekarang utangnya gimana supaya lunas nih gitu ya? Bos, ajarin bos. Dengerin nih Pak, Bu. Detail, pelan-pelan, ringkas. Jauh-jauh dari Palembang. Mungkin itu galau. Gerak itu galau, iya. Aslinya Jawa kali ya? Bukan, Palembang asli. Aslinya? Palembang. Lahir di sana? Iya. Oh, Bapak juga lahir sana? Iya. Oh, lahir sana, besar sana? Iya. Oke. Makanannya orang Palembang yang mengerikan Pak Haji ya. Apa Iya, tuh? kapas selam. Oh iya, kapal selam. Tapi pas dimakan dalamnya telar. Iya Bapak Ibu. Jadi yang bikin hajat kita terkabul itu kita harus bikin takjub Allah. Kenapa harus bikin takjub Allah? Karena kalau kita bikin takjub Allah, Allah pasti akan
kembali bikin takjub kepada kita. Kalau kita melakukan aktivitas kegiatan ibadahnya, amalnya itu biasa-biasa saja seperti orang yang tidak punya hajat, ya sudah, dapatnya pasti biasa-biasa saja. Tapi kalau hajat kita ekstrim, maksa, maka kita juga harus maksa ibadah kepada Allah SWT. Cara bikin takjub Allah ada dua. Yang pertama adalah sedekah ekstrim, yang kedua ibadah ekstrim. Bapak boleh ambil ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim, atau dua-duanya diambil. Lebih dahsyat lagi, kalau ibadah berat, ya sudah, sedekahnya yang dihajar ekstrim. Kalau enggak, berarti ibadahnya. Nah, ibadahnya dulu ya, ibadah ekstrim. Ada 6 pegangan dari ilmu RDIY yang harus dipegang dan dipraktekkan. Pasti bisa. Harus. Harus bisa. Ya, Pasti. harus bisa. Pasti. Harus maksa. Yang pertama, Bapak Ibu harus legowo menerima ketetapan takdir Allah kepada Bapak Ibu saat ini. Apapun yang terjadi pasti sudah seizin Allah. Bapak Ibu tertarik nanam sawit yang sekarang belum panen, itu semua atas seizin Allah. Bagaimana caranya agar sawitnya nanti bisa tumbuh, berkembang dan lebat buahnya, itu nanti ada ilmunya juga untuk itu. Tapi harus terima dulu keadaan yang ada saat sekarang ini. Karena terima takdir Allah itu masuk rukun iman yang ke-6, harus diterima. Kalau goyah, ya imannya goyah berarti, karena itu rukun. Ini ditekankan Pak Haji, yang pertama pasti itu. Yang kedua, saya yang pertama paham Bu ya, karena tugas kita menerima itu kita harus jalani, ini dasarnya ilmu RDIY. Terima takdir Allah tuh nerima punya utang 100 juta di BRI. Terima dulu bahwa ini pasti udah seizin Allah. Buktinya cair, buktinya di approve, begitu. Bersyukur karena berarti dipercaya. Dipercaya, walaupun riba ya. Iya. Nggak, walaupun riba. Anggap aja lagi main sinetron judulnya Dikejar-kejar Riba. Jadi kita harus terima. Terima dulu. Kan saya dulu juga sekolahnya riba. Ibu saya nyokolain SK, duitnya buat nguliain saya. Makanya saya terkenal Haji Riba. Sarjana riba. Lanjut. Iya. Jadi menerima itu dengan lapang dada. Apa yang kita terima kita jalani, kita syukuri dan kita nikmati tanpa beban. Syukur, karena syukur ini adalah merupakan salah satu pintu rezeki juga Bapak. Dengan syukur Allah berjanji kan, dengan syukur itu la in sakartum la azidanakum. Apabila kalian bersyukur, menerima takdirku, mensyukuri nikmat-nikmatku, maka pasti akan aku tambah, akan aku lipat gandakan nikmat-nikmat yang telah engkau terima saat sekarang. Kalau nggak bersyukur, Wala in kafartum inna adabi lasadid. artinya Apabila kamu kufur, tidak mensyukuri nikmatku, maka murkaku sangat pedih. Itu yang dikatakan. Tapi itu kata yang sering saya dengar Pak Haji, itu kan ada dua. Syukur akan dikembalikan, ditingkatkan nikmatnya, dilipat gandakan. Murkanya
itu kecil. Tapi harus yakin dengan itu bahwa rahmat Allah, lebih Allah besar daripada murka Allah. Jangan kita belum punya rumah, sedih. Punya utang, sedih. Ada cicilan, sedih. Nggak boleh. Itu murkanya Allah kecil, rahmat lebih gede. Suami yang ganteng. Suami yang perhatian. Ibu ulang tahun, bapak ingat. Coba, kan kebanyakan istri ulang tahun, suami nggak ingat ya tanggalnya ya. Ingat gak Pak? Lupa. Gue sindir. Gue sindir. Bapak mesti ingat ulang tahunnya istri. Kapan ulang tahunnya istri? Kapan ulang tahunnya istri Pak? 9 katanya. 9 apa? Pajak. Setiap tanggal 9. Setiap tanggal 9 berarti brojol masuk. Aduh. Pak. Suami yang ingat ulang tahunnya istri pasti saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Amin. Suami yang ingat ulang tahunnya istri pasti saldonya istri bisa sampai 1 M. Itu pasti Pak. Itu. Gimana dong supaya saya ingat ulang tahun istri? Nenen Pak. Itu yang bikin ingat. Lanjut Mas. Humor. Biar nggak ngantuk. Saya udah nguap terus dari tadi. Lanjut. 1 ya, siap ya. Yang kedua, Yang ketiga. ilmu dasar ibadah yang ditetapkan, yang diwajibkan, yang diharuskan di RDAY adalah bangun jam 00, senyum, ucap syukur, mandi pakai daun pandan, sholat tahajud witir plus baca Quran. Ini ilmu ibadah dasar yang harus dilakukan. Berat untuk istiqomah. Tapi kalau hajat kita maksa, hajat kita ekstrim, itu menjadi syarat dari Allah untuk kita bisa terkabul. Ini dikuatkan di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Nanti dibukakan Bapak Ibunya ya. Al-Muzammil. Suruhnya bangun jam 1/2 malam. Disuruh sholat dan baca Quran. Ayat yang ke-6 ini yang menjadi janji Allah. Apa kata Allah di ayat yang ke-6? Sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi jiwa kita jadi tangguh, jiwa kita jadi tenang. Ini kata Allah, kita harus yakin ini janji Allah gitu. Dan yang dahsyat lagi lanjutan ayat itu, dan ucapan di malam hari itu sangat mantap. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita hajatkan pasti niscaya Allah kabulkan. Amin. Itu syaratnya, itu kerja aktivitas malamnya itu harus luar biasa. Yang tidak biasa dikerjakan orang kita paksa kerjakan. Saat orang lelap, nyenyak, bermimpi, kita munajat kepada Allah dengan sholat dan baca Al-Quran. Ini kan ekstrim namanya. Dan Allah berjanji untuk itu. Di ayat yang lain kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Niscaya, kalau bangun malam itu ayat yang lain, niscaya pasti Allah akan tempatkan, angkat derajatmu ke tempat yang mulia.
sholat malam juga. Nih, ayatnya jelas, kalau yang ini jelas perintahnya. Wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal, dan di tengah-tengah malam, wa minal laili fatahajjat bihi, maka bersembahyang, bersolat tahajudlah kalian. Perintahnya begitu. Balasannya apa kata Allah? Asa ayyab asaka buka maqamam mahmuda. Pasti, niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang mulia. Bunyinya begitu ayatnya. Ya, kita harus yakin, Bapak ya, harus yakin. Pasti diselesaikan semua urusan kita di muka bumi ini oleh Allah. 2, ketiga, ini menjadi motivasi juga kita. Sholat tobat 68 salam sehari semalam. Yang pertama, 18 ini dalam rangka membersihkan sifat yang jelek, sifat yang busuk yang dirangkum Pak Haji dengan 18 formula itu. Yang 18 kerjakan habis maghrib sampai dengan isya. Niatkan 1 per 1. Ya, ini Satu per satu diniatkan. ini dikerjain tapi nggak diniatin. Diniatin 1 per 1. Saya, karena membersihkan itu, membersihkan sifat itu. Iya. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya biasa suka gundah. Niatnya bersihkan diri. Allahu Akbar, 2 rakaat, salam. Niat lagi setelah salam, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka ngeluh, gelisah. 2 rakaat, salam. Sampai ke yang 18, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka bermuka suntuk. Allah Akbar, 2 rakaat, salam. Clear. 18 itu kalau masing-masing sifat 2 menit, berarti kan sekitar 36 menit, 45 menit, selama-lamanya 1 jam lah. Iya. Kalau Bapak Ibu terasa berat untuk Udah yang tadi. Yang berat tadi. untuk sholat berdiri capek, sesekali sambil duduk di kursi boleh, duduk di bawah boleh. Iya, enak aja. Sambil duduk, Allah cepet nanti. Capek. Oh, ini sudah, capeknya sudah hilang, berdiri lagi seperti biasa. Capek, duduk lagi. Nyampe nanti. Tidak capek Bapak nanti ya, bisa. Ambil yang 5 dari 18 yang melekat, kira-kira dominan yang sering terjadi di hati Bapak Ibu. Apa? Misal mikir, komen, ngeluh, jengkel, dendam, misalnya itu cerewet, bawel, ambil 5 lah ya. Ambil yang 5 ini dibersihkan dengan sholat tobat masing-masing 10. Mikir 10, komen 10, ngeluh 10, jengkel 10, cerewet 10. Udah, itu diniatkan lagi kayak tadi. Waktunya di luar yang maghrib tadi. Yang maghrib 18 saja. Yang 5, 10, 10, 10, 10, 10 dicicil mulai habis subuh sampai jam 10 mau tidur. Cicil, sholat 10, mikir, lagi istirahat kerja,
jam kosong lagi mau duhur misalkan, sambil nunggu duhur sholat lagi 10 lagi, mau asar sholat lagi, begitu dicicil. Jadi 68 salam. Ada yang praktekin, ada yang praktekin. Ini kenapa kita harus bersihkan diri dengan sholat tobat? Ini Allah juga menjanjikan, beri janji kepada kita. Kalau mau kaya raya tajir melintir, kata Allah begitu. Kenapa kaya raya melintir? Akan Allah lipat gandakan harta kalian, tapi syaratnya satu, mohon ampun. Nah, mohon ampun caranya gimana? Bentuknya sholat tobat. Itu ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Bunyinya kira-kira begini surat Nuh pendek itu. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, Rabbmu, niscaya Dia akan mengampuni. Pasti Allah akan mengampuni. Yakin dengan sholat itu Allah akan bersihkan diri kita dari sifat-sifat negatif. Lalu apa janji Allah? Kalau kita mohon ampun kepada Allah, kata Allah, wa yumditkum bi amwalin. Ada 5 sebetulnya yang dijanjikan Allah, tapi satu aja deh. Pasti, niscaya aku akan lipat gandakan harta kalian. Maka kita ajarkan untuk ini kita amalkan. Mohon ampun dengan sholat tobat. Kita akan ditingkatkan, dilipat gandakan harta kita sesuai hajat Bapak Ibu sekalian tadi. Bisa? Harus bisa. Nah, 1, 2, 3. Yang keempat, ini berat tapi harus bisa. Lupakan masa lalu. Lupakan kita pernah berbuat baik. Jadi baik atau tidak dilupakan masa lalu. Pernah menolong orang, pernah membantu saudara, pernah nyumbang saudara, pernah nyumbang teman, pernah modalin saudara untuk usaha, harus dilupakan. Kenapa? Kalau ini kita ingat timbul jengkel. Sudah dibantu sekarang nengok aja nggak mau, nyapa saja nggak mau, jengkel. Sekarang jadi lupa. Dulu kalau nggak tak bantu sudah jadi kere kamu. Jadi umpat-umpat ya karu-karuan, maka harus dilupakan perbuatan baik pun. Apalagi yang orang yang pernah ini memperbaiki ke orang yang pernah menyakiti kita juga kita lupakan. Orang yang pernah PHP, di PHP ya juga kita lupakan. Orang yang pernah minjem uang kita, pernah kita investasi salah, lupain. Ada pasti ya. Kenapa? Kalau ini kita ingat-ingat kita jadi jengkel, jadi ngeluh, jadi sedih, jadi dendam. Sifat itu muncul lagi. Ya. 4. Yang ke-5. Bapak, Ibu, Kakak tidak boleh berdebat, adu argumen, memaksakan kehendak. Ini manggilnya apa? Kakak. Gara-gara lupa ulang tahun istrinya. Gara-gara lupa tanggal ulang tahun istrinya. Jadi dibahas. Nggak boleh. Namanya juga suami stok lama.
limited edition, suami kadaluarsa, expired, maklumin. Lanjut. Nggak boleh berdebat. Kenapa nggak boleh berdebat? Karena kalau debat itu cenderung bertengkar, akan timbul jengkel, akan timbul dendam, akan timbul ngeluh. Sifat 18 muncul lagi. Sudah kita bersih-bersihin, kita debat, maksain kehendak, debat tentang anak, debat tentang cucu, debat tentang menantu, debat tentang pohon karet, nyadapnya bagaimana, waktunya mupuk, harusnya 1 kilo, bapak maunya 2 kilo, jadi berdebat. Jengkel akhirnya, bapak juga jengkel. Itu menjadi negatif lagi, minus. Kalau minus, ibadahnya juga akan luntur semua. Ibadahnya senilai 1000 bernilai, tapi bapak sudah jengkel, ibu jengkel, minus 1, jadi minus 1000. 1000 kali minus 1 sama dengan minus 1000, bukan 0. Nabi juga menyampaikan tentang berdebat. Ada di hadisnya, hadis Bukhari Muslim, Sahih, kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Atau adu argumentasi. Kalau Atau memaksa- salah satu ada yang ngomong terus. Kalau bahasa Betawinya banyak bacot. Kalau bahasa Palembang apa banyak bacot? Hah? Sama aja. Oh iya. Nggak boleh. Nyonyot. Biasanya tuh dipraktekin sama istri tercinta yang lagi kesel, belum bayar listrik, belum bayar apartemen, penggorengan jatuh. Gitu Bu ya, Bapak, debat nggak boleh. 5. Yang terakhir, yang ke-6, untuk mengeluarkan unek-unek, tahu unek-unek? Berapa? Apa yang ada di dalam hati karena jengkel ke suami, jengkel ke istri, jengkel ke anak, jengkel ke orang, sekilas-sekilas Itu kan cuma masih 2 juta, keluar Pak. kadang. Iya. Sementara kita nggak boleh jengkel keluar. Ini jangan 2.800.000. dipendam. 2 juta Nggak mau ambil. ngomong dipendam, nanti timbul penyakit. Penyakitnya nggak bisa 2 ngomong, juta. penyakitnya radang tenggorokan, penyakitnya ada batu empedu, ada asam lambung, kan begitu. Kalau di dalam itu kan macam-macam itu akhirnya jadi penyakit. Maka keluarin dengan cara sumpahin, keluarkan, lempar yang negatifnya, pantulannya diambil yang positif, masuk ke diri kita, hajat kita. Contoh yang dicontohkan Pak Haji tadi, ulang tahun aja lupa sama istri. Kalau Bapak lupa terus ulang tahun saya punya uang 10 miliar bulan ini. Contohnya itu contoh. Tapi kalau bener ya nggak apa-apa. Ya, ada menantu, ada menantu selonong boy, misalkan, nggak nyapa, nggak apa, jengkel kan? Mungkin ya. Oh, ya. Nyapanya pun nggak ini. Kalau kita tegur langsung kan juga jadi masalah. Bisa saja pelampiasannya tidak harus langsung ke menantu, ke cucu, ke anak. Selonang-selonong aja ke anak, cucu. Kalau selonang-selonong nggak mau nyapa ibu, nyapa bapak, bapak ibu punya uang 10 miliar bulan ini.
Kalau kita pendem aja ini, anak selonang masuk, nggak ada adabnya, mau ngomong nggak enak, dibatin jadi penyakit. Keluar. Rian. Walaupun yang diomeli mungkin kucing masuk rumah selonang aja, ngambil makanan, lari. Kalau kamu selonang terus, saya punya uang 10 miliar bulan ini. Kucing jadi sasarannya, padahal maksud kita dia. Suami. Anggap aja suami kucing garong. Kucing garong cuci piring. Meong. Panci pada jatuh. Enggak lah. Nah, dari yang saya terangin ini, ada gak yang susah dipraktekin? Dan harus utangnya lunas di BRI 100 juta bulan ini. Kalau sampai enggak, ulangi lagi. Nah, dari yang saya terangin tadi, ada gak yang dipraktekin susah? Ibu sama bapak, deketin mic-nya. Paling baca Quran itu nggak nyampe 12 juz. Bapak bisanya berapa juz? Pernah 4 juz itu. Nggak apa-apa 4 juz dulu. Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. satu malam ngajinya 30 juz khatam Quran. Ucapannya jadi duit. Dia beli apa jadi apa? Kurma busuk yang sudah tidak laku se-Madinah itu kurmanya pada busuk, dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, masuk ke gudang, maksudnya membantu, kasihan daripada dibuang-buang, beli deh. Karena ucapannya mantap itu, alhamdulillah ada yang nyari kurma busuk untuk obat. Harganya 10 kali lipat dari kurma yang waras. Nah, mau saya bapak paksain baca Quran pelan-pelan. Gak usah buru-buru, pelan-pelan. Menuju ke 12 juz. Biar bapak sekali ngucap jadi duit. Ngucap jadi duit. Mau apa kejadian. Mau apa jadi milik. Paksain baca Quran 12 juz. Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi. Khatam Quran. Kita gak usah khatam Quran deh. 12 juz aja. Bisa? Pelan-pelan. Harus bisa. Nah, ada lagi gak yang mau ditanyain ibu sama bapak? Ini Pak Haji, kan saya ini 2 bersaudara kan. Yang 2 bersaudara. ya sudah meninggal, yang satunya Pak. Tinggal ibu aja yang belum. Iya, belum. Kapan ibu mau meninggal? Aduh, Pak, jangan dulu lah, Pak. Kan bayar utang dulu, Pak. Itu kamu nanyanya gimana sih? Dulu kan pernah sakit berkali-kali saya, Pak. Ibu. Datang ke orang pintar, katanya kena guna-guna. Yang mau tanya, Pak, ini masih ada? Masih ada. Jadi masih ada. Caranya yang ngilanginnya, bapak cebok alat kelamin bapak, air cebokannya buat masak nasi, buat makan ibu. Itu cara ngilanginnya. Bapak cebok alat kelamin bapak, air cebokannya buat minum ibu. Itu buat ngilanginnya. Selama berapa lama? 9 hari. Jadi 9 hari, bapak cebok alat kelamin bapak buat masak nasi, buat makan ibu. Itu berturut-turut, Pak, ya? Iya. Kalau alat kelamin ibu gatal, berarti udah keluar santetnya, guna-gunanya. Sekarang masih Pak ya? Masih ada? Termasuk saya. Betul. Bapak juga begitu. Cebok alat kelamin ibu buat masak nasi, buat makan bapak. Itu Cebok alat kelamin ibu buat minum bapak. Siksak begitu. Pak Haji, daripada cebok, boleh gak saya cium-cium alat kelaminnya? Boleh, itu lebih manjur. Didengus-dengus. Ada lagi? Tapi nggak apa-apa Pak, dengan Bapak masih ada kan, Bapak jadi Iya, beban. tahu kan.
Gitu. Coba kalau Bapak nggak privat, nggak ketahuan santetnya sama guna-gunanya masih ada apa enggak kan? Nggak apa-apa. Nanti, Berobatnya udah keliling. Iya. Iya, nggak berhenti dulu waktu Cebok itu tadi sudah sampaikan Pak. bangun tidur sebelum pipis. Jadi bukan oh buang air baru dicebok, bukan. Jangan. Jadi justru pada masih bersih, bangun tidur itu kan masih apa ya, masih ada keringet pas tidur. Nah itu di Cebok. Nanti air cebokannya ibu siksak buat minum bapak sama buat masak nasi bapak. Air cebokannya bapak mendingan yang diobatin ibu dulu aja selama 9 hari. Nanti yang 9 hari kedua ibu cebok buat masak nasi buat makan bapak dan sekeluarga boleh. Boleh. boleh ya. Boleh. Tapi yang paling manjur alat kelamin ibu dicebokin buat ngobatin bapak, air cebokan bapak buat ngobatin ibu. Karena santetnya guna-gunanya masih ada. Itu Tapi kalau bapak dan ibu nggak privat kan nggak ketahuan. Tapi Enaknya kalau- privat 10 juta begitu. di anak masih ada nggak Pak? Masih. Masih ya. Iya ini kena. Makanya ibu cebok nanti kan dia minum kena sembuh. Iya. Sembuh. Nggak apa-apa. Jangan takut orang tahu ada obatnya kok. Iya. Palanya pusing, obatnya Panadol. Ini kan lagi sakit nih Pak. Hah? Sakit ini. Iya nanti sembuh. Pakai air cebokan alat kelamin bapak sembuh. Iya. Manjur banget. Manjur banget. Tapi kalau ibu nggak privat 10 juta kan nggak ketahuan santetnya, ya kan? Iya. Guna-gunanya nggak ketahuan kan? Nggak apa-apa, tenang aja kan udah saya kasih tahu. Penyakitnya ada, obatnya ada. Yang repot kan penyakitnya ada, obatnya nggak ada. Iya. Saudara kandung ibu kan udah meninggal. Iya. Iya. Nah kalau bisa ibu jangan dulu. Jangan dulu. Obatin dulu. Kok nekat nih maksain sedekah 10 juta datang ke RDI, gimana cerita? Karena pengen tahu masih ada santetnya apa enggak ya? Semuanya lah. Iya lo sekeluarga bos. Sekeluarga. Disantet lo sekeluarga. Gampang lah kan obatnya itu tadi yang udah saya kasih tahu ya kan? Yang lain masih ada anak-anaknya. Kena juga. Iya kena sekeluarga, makanya kan nanti masak buat sekeluarga. Oh, ini kan udah ada yang jauh Pak gitu. Gampang, bikinin agar-agar, bikinin jelly, bikinin kue. Airnya buat ngerebus ketan, buat ngerebus singkong. Singkongnya dibawa ke anaknya buat makan, nanti juga hilang. Bilang juga ya Pak ya. Jadi jangan takut Pak, obatnya ada di bapak dan ibu. Semua obatnya ada di bapak dan ibu. Tenang aja. Kita sering jatuh bangun. Nanti nggak akan jatuh, bangun terus. Iya. Nanti Ntar itu yang duduk di belakang sekarang bangun terus. Suruh duduk malah duduk sekarang. Udah enak gitu Pak ya. Misalnya rezekinya udah agak meningkat sedikit, drop lagi ke bawah. Ntar enggak. Udah Biasa kalau orang disantet ekonominya pasti jatuh. jatuh iya. Di mana-mana orang disantet, dikirim guna-guna pasti jatuh. Tapi kan obatnya udah saya kasih tahu tadi. Iya, iya. Semuanya berlaku. Iya. Semuanya. Yang nonton YouTube pun juga berlaku. Itu obatnya. Tenang aja. Ilmu kearifan lokal. Tenang aja. Yang penting Bapak tahu dulu bahwa santetnya masih ada. Guna-gunanya masih ada. Oke? Bisa? Bisa. Harus cair 10M ya. Sip. Kasih cair.